Ini Anda semua harus berlatih setiap hari, nanti ngetiknya bisa cepat gitu ya. Kemudian juga kalau bisa menggunakan 2 monitor ya, karena kalau hanya 1 monitor agak susah misalnya mengikuti Zoom kali ini gitu ya. Di layar monitor Anda sudah tertutupi oleh layar Zoom kita ini gitu ya. Nah, kalau dengan monitor eksternal nanti kita bisa nyoba-nyoba juga ya. Kalau nanti saya demokan sesuatu, Bapak Ibu bisa mencoba juga gitu. Kalau sekarang kan susah ya, harus switch dari layar Zoom ke layar aplikasi, misalnya ChatGPT, dan bolak-balik begitu. Nah, kalau mau nyoba sih bisa dengan TV digital di rumah ya, rata-rata TV sekarang sudah digital, bisa dipakai. Atau kalau mau beli ya rata-rata harganya 1,5 juta udah dapet ya. Lalu kalau yang sudah ada powernya sendiri, jadi bisa dibawa kemana-mana, itu sekitar 2,5 sampai 4 juta ya, sudah touch screen juga gitu. Tapi kalau yang nggak ada power sendiri, jadi setiap kali kita pakai harus dicolokin ke listrik gitu ya. Atau bisa juga pakai power bank, zaman sekarang power banknya juga sudah gede-gede gitu ya. Nah ini kira-kira cara kerja yang praktis Bapak Ibu, apalagi nanti dengan penelitian SLR ya, karena ketika kita melakukan penelitian SLR berarti kan kita harus membaca paper-paper ya. Nah itu ada di layar satunya, layar yang utama kita pakai untuk ngerjain penelitiannya ya. Jadi untuk PDF-nya atau papernya itu di layar satunya. Bahkan kalau sudah saudara semua belikan konektor monitor eksternal, nggak cuma HDMI aja, itu nanti bisa ditambah 2 monitor lagi, jadi kita bisa pakai 3 monitor gitu ya. Nah itu tentu kerjanya lebih enak lagi. Atau Bapak Ibu bisa beli monitor yang gede, misalnya 32 inch atau syukur 55 inch, itu nanti kita bisa melihat banyak dokumen di situ ya. Itu lebih enak lagi kalau Bapak Ibu banyak tulis menulis dengan cara kerja seperti itu. Jadi bisa ya. Kalau saya sih kerja dengan 1 layar udah nggak bisa. Kalau saya keluar kota di hotel, saya lupa bawa monitor ini, biasanya saya turunkan monitor di kamar itu ya, TV di kamar saya turunin gitu ya. Jadi ya begitulah ya. Nah mungkin saya nanti akan banyak membahas mengenai AI-nya, tapi ya sama kakak. Untuk menghangatkan suasana, saya bahas dulu mengenai paper SLR secara singkat ya Bapak Ibu ya. Jadi paper SLR seperti yang sudah dibahas tadi malam, saya kira ya itu adalah paper yang berisi kumpulan paper-paper dalam satu topik. Jadi kita mencari satu topik tertentu, misalnya mengenai dampak penyakit COVID, atau mungkin dampak digital marketing, atau mungkin dampak cybercrime, atau apalah gitu ya. Kita kumpulkan paper-papernya, lalu kita analisis ya, atau istilahnya kita sintesis gitu. Kita ambil informasi-informasi penting, misalnya tahun terbit, negara penerbitnya di mana, teori yang digunakan apa, alat analisis yang digunakan apa, mungkin model statistiknya apa, lalu metodologi penelitiannya seperti apa, ya model penelitian digunakan seperti apa, dan seterusnya lah. Nah ini Bapak Ibu mencari kira-kira sekitar 15 topik kayak gini. Sekitar 15 ya, kurang dikit boleh, lebih sedikit juga sangat dianjurkan. Papernya ya kira-kira antara 30 sampai 70 lah gitu ya. Walaupun di dalam jurnal-jurnal di Scopus sana ada juga yang sampai 150 gitu ya. Nah itu biasanya mereka didanai cukup banyak oleh sponsor, jadi semangat gitu ya. Kalau Bapak Ibu kan masih ada kerjaan lain dan ini nggak dapat bayaran gitu ya. Lalu paper SLR sendiri sudah banyak diterbitkan di Scopus ya, silahkan dicari. Nanti saya tunjukkan bagaimana caranya mencari jurnal-jurnal Scopus di Google Scholar gitu ya. Nah enaknya paper SLR ini adalah kita tidak perlu mencari data ya. Datanya adalah paper-paper yang kita kumpulkan itu gitu ya. Oke, yang lain-lain saya kira sudah dijelaskan. Ini perkembangan
paper SLR itu awalnya dulu memang dari dunia kesehatan dan dari dunia sains ya. Sekarang mulai masuk ke bidang sosial. Nah, bagi Anda yang berada di bidang sosial, ini masih relatif baru ya, baru kira-kira 10 tahun yang lalu lah. Nah, ini masih besar kemungkinan dimuat di berbagai jurnal ya, baik Sinta maupun Scopus gitu. Karena di bidang sosial masih jarang ya. Nanti Anda bisa mencari contoh-contoh paper SLR yang sesuai dengan bidang ilmu Anda. Jadi contohnya di sini saya mencari systematic literature review gitu aja, di Semantic Scholar boleh, di Google Scholar boleh, nanti akan muncul seperti itu kan. Tapi ini masih terlalu umum. Nah, oleh karena itu nanti ditambahi ya. Misalnya kalau saya dari dunia accounting, maka saya tuliskan systematic literature review accounting. Kalau cuma systematic literature review toh seperti yang di kiri, itu ditemukan 1.200.000 paper gitu ya. Tapi kalau saya tambahi accounting cuma 322.000. Jadi berapa itu? Hampir seperempatnya ya. Hampir seperempatnya. Nah, jadi nanti ada topik-topik khusus di bidang itu. Kalau Bapak Ibu di bidang pertanian, agriculture, atau di bidang kimia, bidang kesehatan, nah terserah aja. Nanti dicari contoh-contoh seperti itu Bapak Ibu ya. Cuma saya sarankan mencari contohnya nanti dari paper-paper yang bagus ya, yang dari jurnal-jurnal Scopus gitu. Nah, ini perbedaan antara SLR dan literatur review serta meta analisis dan bibliometrik analisis ya. Saya kira sudah dijelaskan, jadi mungkin nggak perlu saya jelaskan lagi ya. Cuma saya garis bawahi bahwa kalau literatur review itu adalah kita mereview sebuah topik ya. Jadi kita biasanya nulis paper atau nulis tesis, nulis disertasi, itu harus ada literatur review. Peneliti-peneliti lain sudah melakukan apa saja terhadap topik kita ini. Kalau mereka sudah banyak melakukan penelitian, ya kita nggak usah ikut-ikutan gitu ya, harus topik yang lain gitu ya. Tapi kalau SLR itu kita mencari topik tertentu, lalu paper-paper itu ngomong apa kita nggak tahu. Makanya kita kumpulkan, lalu kita suarakan ya, kita tunjukkan kepada pembaca, oh ternyata orang-orang selama 10 tahun terakhir ini pada ngomong kayak gini loh gitu kan. Tapi kalau literatur review enggak. Literatur review itu kita sudah punya pendapat, misalnya corporate governance mengurangi kecurangan manajemen gitu ya. Nah, kita mencari paper-paper yang meneliti hal itu juga ya. Lalu kita tunjukkan ada yang pro, ada yang kontra, atau ada yang membuktikan, ada yang tidak bisa membuktikan, dan seterusnya ya. Ini kira-kira perbedaan antara SLR dengan literatur review ya Bapak Ibu ya. Kemudian contoh-contoh paper SLR mungkin satu beberapa di antaranya ini blockchain in accounting practice and research, systematic literature review. Walaupun nanti kita harus menggunakan istilah systematic literature review, ada juga yang systematic review, itu ada juga. Tapi kalau literatur review tadi saya tunjukkan berbeda, ya, jadi bedanya sedikit. Nah, di sini contohnya sebuah paper SLR yang dengan research question, boleh dengan research question. Nggak pakai juga nggak apa-apa. Banyak juga yang nggak pakai Bapak Ibu. Tapi jangan pakai hipotesis. Karena kalau hipotesis itu berarti kita harus buktikan. Ya, kalau buktikan berarti kita harus pakai data, harus analisis dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau di sini research question itu bisa kita jawab, kan cuma pertanyaan. Nah, lalu kita jawab berdasarkan paper-paper yang sudah kita kumpulkan, gitu ya. Bahkan research questionnya pun bisa ditanyakan nanti sambil ngerjain ya, sambil bikin paper. Kemudian yang kedua adalah ketika kita mengerjakan SLR, yang paling penting nanti di dalam artikel kita atau dalam paper kita ditunjukkan cara memilih paper yang akan kita gunakan atau akan kita analisis itu bagaimana. Itu biasanya dengan query ya. Jadi Anda di Google atau di Semantic Scholar atau di aplikasi lain-lainnya lah. Ketika kita mencari data harus memberitahu. Saya mencari dengan kata-kata kunci ini, ini, or ini, atau apalah gitu ya. Jadi Bapak Ibu
jangan bingung mengenai ini. Jadi saya mencari ibu kota Indonesia gitu ya. Nah, nanti ibu kota masuk tapi harus ada Indonesianya. Maka kota-kota yang pernah menjadi ibu kota Indonesia akan dimunculkan. Kemudian kita harus melaporkan juga, selain tadi cara mencari papernya, kita harus melaporkan juga cara memilah paper-papernya sehingga akhirnya yang kepilih hanya beberapa itu. Jadi di dalam contoh ini tadinya ada 662 ya, kotak yang paling atas. Setelah dikurangi karena apa, ini duplicate names ya, duplicate recordnya ada 6, dari 662 dikurangi 6 jadi 656. Terus topiknya ternyata ada yang nggak kena ini dengan topik yang saya mau pilih, maka saya buang 310, tinggal 346. Kemudian dari 346 kita bilang ada yang nggak relevan ya, ini mungkin karena book series atau paper review atau kritik terhadap sebuah paper lain dan sebagainya. Jadi bukan murni paper. Itu ternyata ada 199. Jadi dari 346 dikurangi 199 tinggal 147. Terus yang nggak bisa ditemukan alamatnya ada 5. Maka 147 dikurangi 5 adalah 142. Nah, ini menurut saya juga masih terlalu banyak ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau coba sampai sebanyak itu ya boleh. Nggak ada jumlah minimal, nggak ada jumlah maksimal. Yang penting adalah Anda bisa meyakinkan pembaca bahwa yang saya pilih, yang saya gunakan ini betul-betul mewakili bidang ilmunya. Ya, dan sekarang juga relatif nggak sulit ya membaca 50 paper atau 100 paper ya Bapak Ibu, nanti saya tunjukkan lah gitu ya. Ini hasil sintesisnya menunjukkan ada paper-paper yang memang bagus, lalu sudah dikutip berapa kali, lalu kutipan per tahun itu berapa, ada semua di kolom-kolom itu ya. Walaupun kalau nanti Bapak Ibu dapat data ini ya boleh saja tidak percaya sih ya. Tapi paling tidak kita ada referensinya kan gitu ya. Oke. Kemudian di dalam paper ini juga ditunjukkan hubungan masing-masing keywords di dalam dunia ilmu tentang topik ini tadi. Intinya matiin ya. Ya, jadi kita bisa menampilkan seperti itu, tapi juga harus bisa menceritakan ya. Jadi nggak pakai ini juga nggak apa-apa. Jadi nanti Bapak Ibu saya sarankan melihat banyak contoh-contoh paper SLR ya. Ini systematic review yang ingin saya tunjukkan juga ada langkah-langkah, saya mencari topik ini dari Expo dapat segini, dari Emerald segini, dari Send Direct dan seterusnya. Lalu saya kurangi dengan paper-paper yang ternyata cuma abstrak atau cuma awalan sebuah paper, wah ini nggak benar, saya singkirkan. Ya. Jadi bisa saja seperti itu. Kemudian ujung-ujungnya dari 369 paper di atas ya, setelah dikurangi tinggal 25 paper. Nah, ini Bapak Ibu ya, jadi tinggal 25 paper. Nah, ini saya kira agak masuk akal, kita bisa mengerjakan sebulan bisa selesai lah. Ya. Ini contoh lain lagi, paper SLR. Sebentar. Mau jalan ini. Oke. Ini systematic literatur network analysis gitu ya. Ya ada variasi yang lain. Di sini peran sistem informasi in the sustainable development of enterprises gitu ya. Nah ini seperti apa? Lagi-lagi ada laporan atau cara mencari paper-papernya dengan cara menuliskan perintah ini. Lalu ditampilkan jurnal yang dijadikan sumber penelitian ini ada berapa. Saya tadi bilang jangan banyak-banyak mencari referensi yang tidak perlu gitu ya. Yang kita cari yang perlu-perlu saja. Nah ini contohnya dari jurnal-jurnal itu. Ini jurnal-jurnal top di bidang information system ini Bapak Ibu ya. Jurnal-jurnal top ini. Jadi kalau Bapak Ibu dari bidang yang sama, akuntansi atau sistem informasi, kirim aja artikel ke jurnal-jurnal ini. Kalau bisa diterima ya keren gitu ya.
Ini contoh lain lagi, penulis mendapatkan 132 paper dan itu langsung dipakai semuanya gitu ya. Jadi cukup salut juga. Contoh lain lagi Bapak Ibu. The role of information system in the sustainable development and enterprises tadi sudah saya singgung. Nah ini nanti hasilnya misalnya ada grafik, ada tabel, ada urean seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi cukup bagus lah. Ini contoh lain lagi, ada research question cukup banyak karena ini adalah paper yang ingin meneliti bagaimana sih paper-paper ini dijalankan gitu ya. Mereka menggunakan model apa saja. Jadi ini juga rangkuman. Lalu ada research question-nya 1 sampai 6. Terserah aja Bapak Ibu mau follow ya boleh, mau nyoba-nyoba ya boleh, mau meninggalkan ya nggak apa-apa. Ini contohnya dari paper ini adalah variabel-variabel yang digunakan tuh ada yang di kanan ini gitu ya. Jadi kok bisa agak beda itu kenapa gitu ya, saya nggak ngerti ini. Tapi gampang ketahuan kan Bapak Ibu ya. Kalau meta-analisis itu berarti kita menganalisis metadatanya dari paper-paper tadi. Misalnya tahun terbit, jumlah halaman, negara penerbit, berapa jumlah penulis, lalu diumumkan kepada publik itu jam berapa, apakah pas penutupan harga saham atau pas perusahaan mengalami mungkin kerugian gitu ya dari valuta asing. Nah itu bagaimana peran manajer dalam menghadapi itu. Ini juga satu topik yang menarik mestinya ya. Kemudian masih meta analisis Bapak Ibu. Sebetulnya meta analisis itu menghitung ulang dari paper-paper yang dijadikan referensi. Jadi kita kumpulkan beberapa paper yang membahas isu variabel ini terhadap ini. Ya. Nah itu ya biasanya ini hanya sebagai kedok aja. Kenyataannya bisa saja dia menjadi makhluk lain ya, itu tadi ya. Tapi bukan balil. Jadi beda lagi. Ini juga contoh meta analisis sama dengan menuliskan diagram dan seterusnya sampai hasilnya nanti tinggal berapa. Itu juga ada ya. Nanti dari para peneliti yang kita pakai itu kita bisa tanya harga materi-materinya berapa gitu ya. Ya tapi kalau nggak mau beli ya mending nggak usah, nanti nunggu Anda butuh banget baru cari bahan-bahannya gitu ya. Kemudian bibliometrik itu lebih dekat ke data mengenai buku itulah gitu ya, nggak usah saya bahas. Kemudian ini juga jurnal-jurnal yang berkualitas internasional dari kubu mana ini gitu ya. Ini bibliometrik analisis paper contohnya. Lalu kita masih bisa menampilkan gambar-gambar, tabel atau tulisan-tulisan ya dan seterusnya. Nah, yang mana dulu nih, tahapan menulis paper atau aplikasi AI? Ya udah kita menulis paper dulu ya, ini sangat cepat aja. Bagaimana sih Pak langkah-langkahnya gitu ya? Nomor 1 harus tentukan topik aja, topik dulu lah. Nah ini untuk mencari topik kita harus sering-sering membaca paper, baca judulnya aja. Ini ada yang menarik nggak? Ada yang menarik nggak? Kalau kita setiap hari diasah linknya gitu, nanti kita nggak perlu melihat banyak-banyak, lalu kita bisa bikin artikel seperti itu. Ya. Jadi nomor 1 kata kunci, kemudian unduhlah papernya. Ketika kita mengunduh mungkin dapat 200, dapat 3.000 total ya. Nanti yang kita pakai hanya yang tidak mengganggu jalannya kegiatan. Habis itu kita sintesis atau kumpulkan informasi-informasi yang penting. Apa lagi? Ya, kira-kira itu
Ini contoh lain lagi ya. Kemudian nanti kita ingin memilih paper, Bapak Ibu ya tinggal cari keywordnya tadi ya. Sudah saya berikan. Ini contoh dari sebuah disertasi yang menganalisis beberapa paper dengan beberapa variabel seperti ini. Lalu kegiatan ini dianggap adverse atau diterima gitu ya, diterima atau ditolak. Oke. Kemudian kita melakukan analisis, terserah yang mau Anda lihat di dalam masing-masing paper itu apanya, negaranya atau jumlah dosen yang mengajar mata kuliah satu berapa banyak, dua berapa banyak dan sebagainya. Nah, sekarang untuk aplikasi AI Bapak Ibu ya, untuk aplikasi AI nomor satu memang Bapak Ibu harus pakai Google Scholar. Google Scholar Bapak Ibu sudah mampu menunjukkan indeks Scopus belum? Kalau belum ya nanti kita ikuti ya. Ini ada website untuk mencari bahan namanya sephora.com untuk mencari bahan-bahan ya, bisa kayak pipa, bisa bahkan kalau mau ya ada aplikasi dan sebagainya ya. Ini contoh tampilan Sephora, dia bisa mencari paper-paper dalam bahasa Inggris aja. Padahal ini dibuat di Indonesia ya oleh Pak siapa Pak Pak Sidik ya, guru SMA di Garut ya. Dia sebenarnya lagi mengambil S3 di UNJ, tapi karena ada habis biayanya ya berhenti dulu ya, cuti dulu gitu. Beliau lah yang membuat ini juga keren ya. Cara makainya pun gratis. Saya sudah usul kepada beliau ya, yang gratis dibatasi berapa kali mencari, yang lain nanti berbayar. Ya sekarang rata-rata kan begitu ya. Jadi kita tidak usah menulis satu persatu. Kemudian kalau mau nambah dokumen lagi ya seperti ini tadi. Nanti kita lihat. Kemudian ada juga aplikasi yang khusus untuk SLR Bapak Ibu. Kalau pakai yang versi-versi luar sana kayak mungkin Envivo, ada apa lagi? Ya ada beberapa lah gitu ya. Tapi tidak seintuitif atau tidak semudah ini gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa juga pakai Watase, Watase itu ada di watase.web.id, maka nanti Anda semua sudah bisa ikut merasakan ya. Ini Watase ini bisa dijual secara gratis kurang lebih 3 bulan. Kalau habis itu ya 400.000 per tahun ya, per tahun. Nanti kita tinggal cari topik, ketemu, lalu ambil papernya, maka akan balik lagi ke sini ya. Ini untuk menggambar diagram prisma. Diagram prisma itu kayak gini, tapi juga di dalam paper-paper ternyata tidak selalu ada ini gitu ya. Jadi saya juga heran kenapa kok nggak ada tapi bisa dimuat gitu ya. Tapi memang ada ceritanya sih, ada ceritanya. Kalau kita nggak bisa menjelaskan sesuatu dengan panjang lebar ya biasanya agak susah juga nantinya. Oke, kita langsung demo aja lah ya Bapak Ibu ya, langsung demo. Akan saya tunjukkan beberapa jurus. Yang pertama adalah jurus Google Scholar. Google Scholar Bapak Ibu, kalau saya pakai untuk mencari apa ya, pengaruh internal control terhadap kualitas audit.
Tapi saya mencari bahasa Indonesia ya agak susah di Scopusnya ya, Bapak Ibu ya. Saya ganti pakai yang bahasa Inggris saja lah. Misalnya sekarang lagi musim korupsi kan ya, fraud, manajemen fraud lah. Nah, jadi saya belum selesai menulis fraud aja dia udah tahu kamu mau menulis ini ya. Nah, di Google Scholar akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Saya tadi menuliskan artikel apa yang mau Anda cari. Saya bilang ini. Ya. Lalu Bapak Ibu lihat sekarang di masing-masing paper ini ada tanda Q1-nya ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kuning ini Q2. Ada yang Q3 nggak ada ya. Ada juga yang nggak terdeteksi ya, nggak apa-apa. Oke. Jadi di sini Bapak Ibu langsung bisa tahu bahwa paper yang pertama ini adalah paper terindeks Scopus Q1. Wah, ini keren ini Bapak Ibu. Kalau bisa di-download. Nah, ini saya klik kanan di alamatnya itu, open link in. Jadi kita bisa melihat apa sih yang dipakai oleh Google lalu oleh mobil-mobil di sekitarnya, kebaikannya apa, kelemahannya apa harus ada. Ya, ini kalau mobil yang misalnya mobil yang mau kita evaluasi ya, gambarannya tuh paper ya kayak mobil lah gitu. Jadi setiap tahun harus ada mobil baru, artinya harus ada mobil yang bentuknya ada yang berbeda dari tahun lalu. Ya, ini sekarang kan tiap merek mobil tiap tahun baru pasti bagiin mobil dengan harga murah. Nah ini tadi Q1 kan Bapak Ibu ya, wah ini keren nih Q1. Lalu di sini ada penjelasan ya, detecting management fraud. Nah jadi ini papernya sangat menarik, bagaimana memprediksi hubungan di pasar yang kita sama-sama kelola gitu ya. Nah jadi kadang-kadang kita sendiri kesulitan ini topik yang mau saya tulis apa. Nah oleh karena itu memang harus diutak-atik gitu ya. Misalnya mana ada lagi ya, ini ada kata-kata dari temannya ya. Ini paragraf ini tadi teman-temannya banyak ya, dari atas sampai ke belakang lah gitu. Ini ya nanti sama ya, kalau perlu kita bikin daftar notulennya siapa aja. Oke, dan seterusnya Bapak Ibu ya, ini kurang lebih ya cuma begitu. Saya lalu mau mengatakan apa ya, kalau sekedar melihat-lihat dulu ya nggak apa-apa lah gitu. Tapi kalau bisa nanti dicoba. Ini diagram prisma ya, tapi nggak harus di prisma. Mungkin langsung contoh aja ya, Bapak Ibu. Misalnya kita mau kemana? ChatGPT dulu ya. Nah, oh ya, tadi Bapak Ibu ketika mencari begini, ada Q1, Q2 dan sebagainya, sebaiknya referensi-referensi yang kira-kira menurut Bapak Ibu bagus segera disimpan. Ya, jadi kira-kira bagaimana kita belajar musik atau kita belajar tentang gizi atau apalah gitu ya. Kalau di sini kebetulan bicara tentang manajemen fraud itu bagaimana. Ya. Dan yang penting adalah Bapak Ibu sekarang sudah bisa ngelihat, oh ini dari Q1, ini dari Q2 gitu ya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita memasang itu gitu ya. Apakah Bapak Ibu ada yang sudah pernah
ya, mencari paper-paper yang nanti memberitahu kita, oh ini Q1, ini Q2 dan sebagainya. Ya. Jadi caranya adalah Bapak Ibu masuk ke Google, kemudian cari Rapid Journal Quality Check. Itu keterangannya nggak ada ya? Oh, nggak ada. Ini yang muncul malah jurnal-jurnal ya. Ini jurnal. Saya mau lihat perbedaan hasilnya ya antara GPT berbayar dengan GPT yang tidak berbayar ketika harus mencari paper-paper seperti ini, beda enggak? Tapi kalau menurut saya sebaiknya satu aja. Oke. Jadi kita sudah punya papernya ya, Bapak sekalian. Kalau belum bagaimana? Ya kita cari, scroll ke bawah, lalu di sini ada opsi cara menggunakan Q1 sampai Q4 di hasil search Google. Wah, ini gimana nih? Saya bisa klik di situ ya. Kalau nanti saya tertarik ya mungkin saya bisa ikutan meramaikan suasana. Nah, kira-kira di Google Scholar bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita bekerja bisa lebih praktis lagi. Kemudian selain menampilkan indeks Scopus begini, Bapak Ibu juga perlu mengumpulkan paper, Bapak Ibu. Mengumpulkan paper. Nah, mengumpulkan paper ini Halo Kak Wi. Kok saya sempat terputus ya Mbak Gaisa ya? Betul Bapak. Tapi sekarang sudah muncul lagi. Suara saya tadi putus-putus nggak ya? Kalau suaranya aman Pak. Oh aman ya, oke. Tadi malam itu putus-putus terus soalnya ya. Itu ya Pak, hujan tidak Pak? Sama Mbak Asila ya. Oh iya, hujan tidak Bapak sekarang? Oh, tadi malam, sekarang nggak hujan. Tadi malam memang tiba-tiba hujan. Oke, semoga lancar. Silakan Pak Wi. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita mau ngapain? Saya mau cari topik tentang manajemen fraud. Oke. Nah, ini banyak Q1-nya. Lalu saya ambil PDF-nya ya Bapak Ibu ya, kalau bisa. Misalnya adalah ini saya klik kanan, saya open in new tab ya, biar buka tab sendiri. Ini bisa nggak? Oh ternyata bisa nih, keluar PDF-nya ya. Judulnya apa nih? Detecting Management Fraud. Ya, oke, Detecting Management Fraud. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload itu dengan klik di sini ya. Detecting manajemen fraud, tapi kok tahunnya 2010 ya, biarin dulu lah gitu ya. Saya simpen dulu ke folder kita. Saya beri judul apa, detecting fraud ya Bapak Ibu ya. Detecting fraud. Oke. Kemudian yang kedua, ini faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen fraud. Nah, saya klik kanan lagi, saya open in new tab. Bisa jadi nggak bisa. Ya, bisa jadi nggak bisa karena harus berbayar ya misalnya. Jadi ini ada get access ya, berarti saya nggak bisa sembarangan. Di sini ada PDF, emang bisa. Paling nggak mau ya.
Oh, bisa juga. Oh, oke. Determinant of oh antecedent fraud gitu. Nah, saya save juga. Antecedent fraud. Jadi saya sudah dapat 2 paper ya Bapak Ibu ya. Kita coba satu kali lagi. Misalnya ini ya, detection of management fraud, neural network search. Saya coba cari PDF-nya, bisa dapat nggak? Mudah-mudahan keluar. Nah, ternyata bisa ya. Detecting management fraud juga ini. Gitu. Oke. Nah, ini sudah ada 3 paper Bapak Ibu ya. 3 paper. Nah, lalu saya sekarang pakai ChatGPT. Bapak Ibu mungkin sudah pakai juga ya. Nah, bagaimana saya melakukan analisis dengan ChatGPT? Ya, gampang aja. Bapak Ibu ke sini paper tadi. Saya klik lalu file. Mohon maaf Pak Win, sepertinya suaranya terputus-putus. Oh, oke. Ini jangan mau ya. Atau saya matikan kamera sebentar ya Bapak Ibu ya. Ya, boleh dicoba Pak Win. Tes 1, 2, 3. Lancar Pak Win, mantap. Sudah baik. Oh, lancar ya kok tumben ya. Ada apa ini? Ya, bukan saya. Oke, nggak apa-apa lah. Oh, saya harus oke. Nah, saya mau menganalisis paper, maka tadi paper kita harus kita cari dulu, kita kumpulkan dalam satu folder, lalu nanti kita analisis ya. Sebentar, ini saya tadi sudah memasukkan file belum ya? Saya mau upload from komputer. Lalu saya pilih file yang ada. Bentar dulu, my presentation tahun 2024 dengan Ebismark. Tanggal 13 ya. Tanggal 13 udah ya. Oh, ini saya mau upload paper yang tentang detecting fraud tadi ya. Lalu antecedent dan detection of management fraud lah misalnya. Oke, saya bisa menambahkan beberapa paper, saya klik oke. Nah, aku tadi membuat artikel atau membuat, saya cari paper referensi terlebih dahulu. Misalnya saya tadi mau bicara mengenai kecurangan manajemen ya.
maka saya jangan meminta keterangan dari ChatGPT dengan tangan kosong. Alangkah lebih baiknya kita punya potongan-potongan programnya, hanya apa pun bisa untuk. Jadi kalau kita sudah kasih file atau paper atau apapun di sini yang dia jadi bagian asuhan, maka kita nanti bisa minta ChatGPT ya untuk membuat sesuatu. Misal, biarkan link yang keempat saya di manajer. Lalu, saya bisa minta dibuatkan ringkasan ya. Buatkan ringkasan isi paper tersebut atau paper yang saya berikan tadi, dalam format tabel.